Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Saya berdoa teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat, saya juga sehat, jualan dan rezekinya teman-teman lancar, amin amin ya rabbal alamin. Baik, di kali ini saya mau sharing sedikit tentang toko yang dinonaktifkan teman-teman ya. Di sini ada Mbak Friska Boro. Jadi kalau sudah dinonaktifkan apa duit transaksi itu dibayarkan kak? Dan yang kedua ada Bang Ferdiansyah, perasaan gak melanggar apa kok perasaan nggak melanggar apa-apa kok akun dinonaktifkan ya bang. Oke, jadi gini teman-teman ya, sebenarnya biasanya kita tanpa sadari melanggar itu banyak sekali toko sebenarnya di Lazada itu yang melanggar ya. Hanya saja biasanya kita nggak kurang memperhatikan itu. Salah satu yang paling banyak itu barang palsu teman-teman ya. Coba kita cari ya, sepatu Nike. Nah, sepatu Nike itu kalau yang 200.000 aja saya biasanya masih ragu ya. Nah, karena harganya Nike itu biasanya 300 lebih. Kayak ini kan Lazada Mall atau official store-nya Nike ya di Lazada. Nah, ini 200.000. Saya sendiri nggak yakin ini diskonnya beneran 70% gitu. Apalagi yang harganya 51.000 teman-teman. Ini Nike jelas-jelas KW ya, 50 ribuan, 100.000. Nah, ini kalau ketahuan Lazada pasti bakal langsung di strike teman-teman, bakal langsung di ban. Jadi terutama untuk teman-teman baru ya, sebisa mungkin teman-teman selalu baca-baca untuk aturan-aturan yang ada di Lazada, karena di Lazada itu cukup ketat ya. Lazada, Blibli, kemudian JDID, dan satu lagi saya lupa itu, Zalinggo, termasuk di yang saya nggak sempet nembus itu, Zalora. Itu diprioritaskan yang asli teman-teman ya. Berbeda kalau Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu nggak harus teman-teman. Oke, jadi yang pertama tentunya teman-teman sebenarnya nggak akan langsung dikasih atau nggak akan langsung ditutup tokonya, nggak dikasih 48 poin pelanggaran kalau memang itu nggak berat ya. Kayak saya kemarin dapat 1 tambah 1 dapat 2 poin pelanggaran itu karena keterlambatan atau gagal pick up-nya itu banyak. Gagal pick up banyak, makanya dikasih poin pelanggaran. Oke, di sini ada pertanyaan umum untuk kebijakan penjual Lazada ya. Nanti teman-teman bisa baca. Jadi sejak tanggal 5 Maret 2019 itu diterapkan poin. Sebelumnya nggak ada, di 2018 saya jualan itu nggak ada. Nanti teman-teman bisa cek di Help Center dan di Lazada University. Saya ulangi, ini poin pelanggarannya itu meskipun sedikit, tapi kalau teman-teman berulang dan sampai mencapai 48 poin itu akan tetap dinonaktifkan teman-teman ya. Meskipun pelanggarannya itu kecil-kecil tapi berulang selama 1 tahun. Karena ingat teman-teman, poin pelanggaran itu akan direset kalau sudah 1 tahun atau 365 hari. Ini apakah ada limit poin? Ada, yaitu 48 poin. Dan kalau sudah diakumulasi 1 tahun itu 48 poin, maka akan dinonaktifkan gitu. Untuk pertanyaan yang 2 tadi, apakah saldonya akan cair apa enggak, nanti akan saya jawab di akhir saja. Jadi ini yang paling penting ya, ini garis besarnya teman-teman apakah melanggar yang satu ke konten dan katalog. Konten katalog itu kalau teman-teman jualan pakaian dalam, lingerie, bra, celana dalam, itu kalau ada konten seksualnya itu bisa kena poin teman-teman. Makanya kalau teman-teman jualan pakaian dalam ya lebih baik pakai patung manikin atau apa namanya ya, yang patung aja, jangan yang orang aslinya gitu. Kalau orang aslinya ya berarti biasanya ada bagian tertentu yang harus bukan disensor sih. Kalau disensor nanti produknya nggak kelihatan. Modelnya itu pakai yang nggak langsung transparan gitu teman-teman. Kemudian ada, kalau mungkin teman-teman melanggar hak itu salah satunya adalah ini ya, produk palsu ini melanggar hak dan kekayaan intelektual. Kemudian ada produk terlarang dan dibatasi. Kemarin kalau teman-teman nonton di video sebelum ini ya, saya lupa beberapa video sebelum ini, itu sempet tanya di grup bahwa produk saya laris tapi langsung dinonaktifkan gitu. Saya tanya, bang itu produk miras ya? Katanya iya. Ya jelas, jadi miras, tembakau, rokok-rokokan itu nggak boleh ya. Yang boleh itu kalau ini vapor itu alatnya, dan liquidnya kalau dia nggak ada nikotinnya itu boleh teman-teman. Tapi kalau sesuatu yang ada nikotinnya nggak boleh. Kemudian ada produk terlarang udah, kebijakan
Nah, ini yang paling banyak biasanya penjual-penjual baru takut tokonya nggak laku, akhirnya melakukan fake order atau pesanan palsu. Jadi di grup itu biasanya teman-teman ya udahlah, kita yang sama-sama satu satu kota itu biasanya sama-sama atau saling melakukan fake order. Jadi si A order kepada si B order kepada si C. Itu kalau ketahuan Lazada akan kena teman-teman ya, termasuk teman-teman beli di toko sendiri. Nah, itu ketahuannya dari mana? Yang pertama dari nomor telepon, yang kedua nomor rekening, ketiga alamat, yang keempat bisa jadi ini aktivitas ya, teman-teman pakai dalam satu laptop, itu bisa jadi teman-teman. Dan teman-teman bisa juga melanggar panduan komunitas. Baik, terkait barang palsu teman-teman ya, di sini teman-teman bisa baca penjualan produk diduga palsu ya. Jadi kayak gini, ini contohnya jam Casio G-Shock. Jadi kalau Casio G-Shock karena saya sendiri kebetulan usernya Casio ya. Kalau seri G-Shock itu paling murah biasanya 600.000 teman-teman. Casio G-Shock itu paling murah biasanya sih 600.000. Itu seri paling murah. Nah, ini 2 juta, 1 juta itu ori biasanya teman-teman. Ini kan Lazada Mall ya. Jadi dijamin ori 4 juta. Nah kayak gini teman-teman. Ini jam tangan pria G-Shock. Di sini ada embel-embelnya Casio G-Shock GWR pria. Ini udah jelas KW teman-teman. Nah, kalau ini masih ori biasanya 4 juta ori. Jadi ini aja kalau ketahuan ya pasti kena strike lah gitu. Makanya di sini ada beberapa hal ya, peringatan produk palsu. Siapkan dokumen pendukung untuk membuktikan bahwa produk Anda adalah asli. Kirimkan dokumen pendukung ke partner Lazada. Seperti dokumen pendukung itu berarti kalau teman-teman distributor ya, itu biasanya ada sertifikatnya bahwa teman-teman adalah distributor resmi suatu merek gitu. Nah, ini surat menunjukkan distributor yang sah atau izin dari Kementerian Perdagangan. Apabila saya menjual produk palsu, apa konsekuensinya? Kami akan menonaktifkan ya produknya. Jadi produknya dulu dinonaktifkan dan pasti itu ada peringatan 3 kali teman-teman. Dan ketiga kalinya tokonya teman-teman akan dinonaktifkan ya. Kayak ini, yang ini kayak jam tangan ini pasti dapat peringatan kalau pas dapat sweepingnya Lazada. Tapi kalau belum di sweeping sih biasanya sih aman-aman aja ya. Nah, kalau nggak menghiraukan ya biasanya tetap nanti akan di strike teman-teman. Jadi saya punya ini ya teman-teman ya, ini ada screenshot toko yang dinonaktifkan ya. Jadi kalau teman-teman sudah nggak bisa login di Seller Center, teman-teman bisa cek di email yang isinya kurang lebih seperti ini. Toko Anda di Lazada telah dinonaktifkan. Kami telah mengambil keputusan ini karena Anda telah mengakumulasi 48 poin pelanggaran pada hari ini ya, 17 September. Semua pesanan tertunda yang belum dipenuhi akan dibatalkan. Jadi kalau belum dikirimkan pesanannya itu akan langsung di cancel otomatis oleh sistem. Pelanggan Anda atau yang beli akan diberikan notifikasi terpisah. Pembayaran Anda sekarang sedang dikaji. Jadi kalau ditanya saldonya cair apa enggak, tergantung cashnya ya teman-teman, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya itu fake order, itu setahu saya nggak dibayar, karena kalau fake order kan kita beli produknya sendiri, yang biasanya barangnya akan balik ke kita sendiri gitu kan. Kita kalau fake order biasanya nyari bintangnya aja. Lazada berhak untuk menunda pembayaran jika toko Anda ditindaki karena pelanggaran kebijakan yang berat, misalnya kebijakan perdagangan yang adil dan produk terlarang. Perdagangan yang adil yaitu toko baru pengen dapat bintang, biasanya fake order. Itu perdagangan kan nggak adil kalau kayak gitu, bisa-bisa ngalahin toko yang udah lama. Dan produk terlarang dan dikendalikan seperti pisau, minuman keras, narkoba, kemudian organ tubuh manusia. Jika tidak ada pelanggaran berat ditemukan, sisa saldo Anda akan dibayarkan teman-teman, akan dibayarkan di siklus berikutnya. Jadi kalau sekarang teman-teman kena email seperti itu dan di tanggal sini kasusnya belum selesai, itu akan dibayarkan di tanggal 19-nya gitu, di minggu depannya. Oke, ini juga ada ya teman-teman ya. Anda telah melanggar fair trading. Fair trading itu kalau di bahasa Indonesia kan ya penjualan yang adil. Berarti ini biasanya setahu saya yang kayak gini rata-rata itu fake order. Sebagai konsekuensi Anda dikenakan 48 poin. Jadi kalau teman-teman masih bisa masuk ke Seller Center, teman-teman bisa masuk di Growth Center ya, bisa cek di situ. Tapi kalau nggak bisa, pastikan teman-teman buka email.
Ini ada poin pentingnya teman-teman ya. Terima kasih telah menghubungi partner support seller center Lazada terkait pembayaran untuk toko ini. Toko ini saya dapat di website ya. Tidak dapat diproses karena ditemukan pelanggaran pada nomor pesanan. Jadi ada 2 pesanan yang menurut saya ini fake order. Beberapa pelanggaran kebijakan perdagangan yang adil atau apa tadi bahasa Inggrisnya fair trading tadi ya, yang biasanya terjadi oleh seller baik disadari atau tidak disadari. Nah kalau di Tokped itu dulu tuh saya pernah melakukan, habis itu kena strike. Nah sampai sekarang alhamdulillah saya nggak pernah lagi ya sejak 2016 sampai sekarang. Saya nggak nyaranin teman-teman untuk melakukan fake order. 1. Penipuan. Ini bukan saya, di desa saya itu ada yang sempet gitu ya, ada yang sempet beli HP tetapi isinya sepatu teman-teman. Beli HP isinya sepatu, ya, itu penipuan teman-teman ya. Itu kalau tokonya dapat atau tokonya ketahuan ya pasti akan langsung dinonaktifkan. Yang kedua, membagikan kontak pribadi untuk melakukan transaksi di luar Lazada. Nah makanya saya sebenarnya nggak nyaranin teman-teman untuk menghubungi pihak pihak pembeli kecuali melalui chat Lazada atau platform yang disediakan Lazada. Karena mau di Lazada, di Blibli itu dilarang teman-teman. Di Blibli sendiri itu biasanya kalau ada pembeli yang menanyakan sesuatu atau perubahan warna, itu pihak Bliblinya langsung yang menghubungi, pihak seller nggak boleh. Nah pihak seller sekarang disediakan via chat. Yang ketiga, perilaku anti kompetitif ya berarti fake order tadi, karena dengan memalsukan ulasan dan bintang itu berarti sudah tidak kompetitif. Toko baru kok maunya cepat bertumbuh gitu teman-teman ya. Tokonya saya aja udah lama, udah 3 tahun lebih teman-teman ya. Udah 3 tahun lebih itu kalau sekarang lagi down gitu. Saya masih berusaha untuk membangkitkan lagi. Memesan produk sendiri, penyalahgunaan voucher subsidi. Penyalahgunaan voucher subsidi itu biasanya kita beli produk sendiri biar dapat voucher banyak gitu ya. Biasanya sih gitu. Kecurangan dalam pemenuhan pemesanan. Oke, ini hampir sama aja sih sebenarnya. Oke, jadi itu teman-teman ya, beberapa kasus itu masih bisa cair, tetapi kalau kayak fake order itu setahu saya nggak bisa cair. Tapi kalau barang palsu biasanya sih masih bisa cair ya, meskipun habis itu nggak bisa jualan lagi. Oke, itu aja teman-teman. Saya tetap berharap teman-teman lebih berhati-hati lagi, dan terutama untuk teman-teman yang baru buka toko, pastikan teman-teman membaca meskipun nggak semua ya, tapi beberapa hal penting teman-teman bisa buka di sini ya. Cari aja nanti kebijakan konten dan daftar produk, termasuk ini kebijakan hak kekayaan intelektual. Kalau teman-teman memang jualan barang palsu ya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Nggak bermanfaat ya dislike aja. Kita bertemu di video berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.